maksud gue nggak apa-apa kan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all teaching team of Biomechanic Rehabilitation 2 courses. Today we will going to review about anthropometry. But before that, let me introduce our team. The first member is Zahwa Apriliani, the second Tanti Kamal, the third Mutia Sadila Fitria, and then Maria Magdalena, and also Davina Putri Hairunisa. And the first slide will be present by Zahwa Apriliani. Next, please. Anthropometry come from the word anthropos, which mean human atau manusia, and metron, which mean measurement or meteran. Anthropometry, the study of the measurement of the human body in terms of the dimension of bone, muscle, and adipose fat tissue. So, anthropometry is berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Jadi, anthropometri ini studi tentang pengukuran tubuh manusia dalam hal dimensi, tulang, otot, dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Oke, next please. Measure of subcutaneous adipose tissue are important. Individuals with large value are reported to be at increased risk for hypertension, adult onset diabetes mellitus, cardiovascular disease, forms of cancer, etc. Widely, anthropometry used as an ergonomic consideration in product design or work system that need human interaction. Next, please. Okay. Have you ever think uh, balik ke sebelumnya tolong. Yeah, thank you. Have you ever think first adult shoe size, children shoe size, uniform size, head size, prefabricate orthosis size, and size of workstation? Next, please. Okay, thank you. First, the anthropometric data will be applied widely. Workstation design, workstation, car interior, etc. Work equipment design, tools, machine, etc. Consumptive product design, clothes, chair, desk, etc. And physical work environment design. And factor of the human body dimension. First, age atau umur. Human body dimension will be ground since born until around 20 years old for men and 17 years old for women. And then it will decrease in age 60 years old. B. Gender. Generally, men has bigger body dimension except for chest and hip. And C. Ethnic. Dimension variation will be emerged because of ethnic influence. And D. Work. Daily work activities also causing the difference in human body dimension. Next, please. And then anthropometry. What to measure? First, weight atau berat badan. And B. Standing height atau tinggi badan saat berdiri. And C. Sitting height atau tinggi badan saat duduk. And 4. Upper arm length atau panjang lengan atas. And then arm circumference atau lingkar lengan.
And then upper leg length atau panjang kaki atas. Dan selanjutnya ada thigh circumference atau lingkar paha dan waist circumference atau lingkar pinggang. Dan selanjutnya ada buttock circumference atau lingkar bokong. Dan selanjutnya adalah elbow breadth atau lebar siku. Wrist breadth atau lebar pergelangan tangan. Dan yang terakhir adalah biacromial breadth atau lebar bahu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Tanti. Tanti, time is yours. Okay, thank you from Java. Okay, the slide equipment. The first weight scale, the second stadiometer, the third weight caliper, then infant measuring board, and scaffold caliper. Okay, the next slide. Please zoom the standing height. Okay, the first, the standing height. Stand earth on the floor board of the stadiometer, back vertical to backboard of the stadiometer. The weight of the participant is evenly distributed on both feet. The heels of the feet are placed together with both heels touching the base of the vertical board. Place the feet point slightly outward at a 16-degree angle. If the has knocked knee, the feet are spread so that the inside of the knee are in contact but not overlapping. The buttocks, copulae, and head are positioned in contact with the vertical backboard. The arms hang firmly by the side of the trunk with palms facing the thigh. Inhale deeply and stand fully erect. Hair ornaments, bones, braids must be removed to obtain an accurate measurement. Oke, maksud dari standing height ini itu secara keseluruhan langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran tinggi badan dilakukan dengan cara yang paling akurat dan konsisten sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk beberapa keperluan seperti penelitian atau desain ergonomis. Oke, the next slide. Please the next slide. Okay, sorry.
Oke, the next slide itu ada the second sitting height. Sitting height sit on the books with back and buttocks against backboard of the stadiometer. Head in horizontal plane. The knees are direct straight ahead with the arms and hands resting. Ask to sit tall, take a deep breath, and then bring the horizontal bar down gently to the hip with sufficient pressure to compress the height. Di sini itu ada tujuan dari desain ergonomisnya itu untuk data tinggi duduk digunakan untuk merancang kursi, meja, dan perabotan agar sesuai dengan tubuh pengguna meningkatkan kenyamanan. Sedangkan untuk kesehatan itu bisa mengidentifikasi kebutuhan akan dukungan tambahan untuk punggung dan leher, serta mencegah masalah postural yang dapat muncul dari pergunaan. Pengukuran sitting height ini itu untuk ini adalah bagian penting dari atrometri dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk desain produk, kesehatan, dan ergonomis. Oke, the third itu ada upper right length. Sit straight on the measuring box with knee bend at a 19-degree angle. The blades of the caliper are positioned against the distal end of the femur. The steel measuring tape is placed at the inguinal ingress. Tujuannya itu adalah pentingnya untuk mendapatkan data antrometrik yang dapat digunakan dalam desain kursi dan peralatan ergonomis lainnya. Oke, the next slide akan dijelaskan will be present oleh Maria. Time is yours, Maria. Okay, thank you, Tanti. The knee height, the knee and ankle are both at a 90-degree angle. The blade of the caliper is placed on the anterior surface of the thigh, above the condyle of the femur, about 2 inches above the patella. The shape of the caliper is held parallel to the shape of the tibia. Pressure is applied to compress the tissue. Jadi posisi knee height-nya ini harus 90 degree untuk menentukan posisi yang untuk mengukur dan menentukan posisi yang bagusnya itu menggunakan alat pengukur kaliper untuk ditaruhnya itu di depan dari bawah bawahnya patella. Terus kita bisa mengetahuinya itu 90 degree dari alat kaliper ini, dan kita bisa mengarahkan kaki kita saat posisi duduk yang baik dan benar. Okay, next slide. Erect with the arms hanging plainly at the side. Locate the acromial process. The examiner locates the lateral border of the acromial process on each shoulder. The arms to sliding caliper are placed directly on the skin next to the lateral border of each acromial process. Pressure is applied to compress the soft tissue over the acromial process without cutting. Jadi posisi duduknya ini harus tegak. Lokasinya itu disejajar dengan acromial prosesnya, dan ini untuk penentuan dengan alat tegaknya badan kita dengan lutut kita itu harus dijajar. Acromial dan oleh karena ini untuk sejarah arm length ini standing with erect position, feet together at the right arm split 90 degree at the elbow,
with supine the forearm, mark the upper edges of posterior border of acromion process of the scapula, and olecranon process. Measure the length from the locate mark the circumference of mid-arm from half of distance between olecranon process and acromion. Seperti yang tadi saya bilang, untuk mengecekkan posisi standing upper bagian tubuh bagian atas itu di antara pengukuran acromion dengan olecranon untuk mengetahui panjang dari arm length kita. The next slide. Oke, ada seperti gambarnya nih arm length-nya. Dan ada circumference-nya, abdominal waist, dan buttocks. The abdominal waist. Next slide, please. Oke, abdominal waist itu standing position, palpate the hip area for iliac crest, place the measuring tape around the trunk in a horizontal plane, and this level, measure that the tape is parallel to the floor and that the tape is not but does not compress the skin. Jadi untuk mengecek untuk mengukur standing position itu kita harus tahu pasti iliac crest-nya dulu apakah sejajar dengan satu sama lain. Terus kemudian kita ukur bagiannya abdominal itu dengan measuring tape. Oke, selanjutnya di sini ada table. Boleh dibesarkan nanti. Nah, di sini ada table cara pengukuran, posisi pengukuran, dan alat apa saja yang digunakan selama pengukuran. Semisal ingin mengukur berat badan, itu harus dilakukan dalam posisi berdiri menggunakan alat scale. Lalu kedua ada standing height dengan posisi standing, lalu menggunakan alat stadiometer polaroid kamera. Yang ketiga sitting height, sitting position, lalu alatnya menggunakan measurement box stadiometer. Lalu yang keempat ada upper leg length dengan posisi berdiri tegak di box right pan leg open, lalu menggunakan alat measurement box, small sliding caliper, insertion tape, and cosmetic pencil. Lalu yang kelima ada knee height 60 lebih only, sitting on exam tables menggunakan
alat mediform sliding caliper. Lalu yang keenam ada biocrominal breath menggunakan dengan posisi sitting on exam tables menggunakan alat mediform sliding caliper. Lalu yang ketujuh ada ini. Boleh dibesarkan tulisannya. Menggunakan alat standing bolt ground up dengan alat mediform sliding caliper. Lalu ada upper arm length mid mark use placed on SP dengan posisi berdiri dengan menggunakan alat insertion tape, steel tape, cosmetic pencils. Lalu ada arm circumference dengan posisi berdiri tegak menggunakan steel tape. Lalu yang ke-10 ada abdominal circumference dengan posisi standing, hold grown up dengan menggunakan steel tape dan cosmetic pencils. Lalu yang ke-11 ada buttocks circumference dengan posisi standing, bolt grown up dengan alat steel tape. Boleh tolong di-scroll ke bawah. Next slide, please. Lalu yang ke-12 ada thigh circumference dengan posisi standing, hold grown up, right pan, leg open menggunakan alat steel tape. Lalu yang ke-13 ada thigh skin fold dengan posisi standing, hold grown up, right pan, leg open menggunakan alat skin fold caliper. Lalu yang ke-14 ada tricep skin fold dengan posisi standing menggunakan alat skin fold caliper. Lalu ada yang ke-15 ada subscapular skin fold dengan posisi standing atau berdiri menggunakan alat skin fold caliper. Lalu yang ke-16 ada super iliac skin fold menggunakan alat skin fold caliper dengan posisi standing, hold grown up. Lalu yang ke-17 ada elbow breath dengan posisi standing atau berdiri dengan menggunakan small sliding caliper. Lalu yang ke-18 ada wrist breath dengan posisi standing, hold grown down dengan alat small sliding caliper. Boleh di next slide. Oke, di sini ada tabel pengukuran massa atau berat setiap segmen yang ada di dalam di organ tubuh manusia. Misalnya head and neck, etc. Lalu boleh di next slide, please. Nah, di sini anthropometric segment length of human body as function of the body height. Jadi di sini ada tabel pengukuran ada pengukuran setiap segmen, panjang setiap segmen yang ada di organ anggota tubuh, seperti misalnya shoulder, hand, elbow, seperti itu. Lalu next slide please. Body position while walking. The best type of work that can be done in sitting position. First is a work that needs an accurate control on feet,
Second, the main work is writing on the needs and accuracy on hands. Third, do not need large force. Fourth, do not need hands to work on more than 15 centimeters height. Work best while holding the object. Fifth, need high level of body stability. Sixth, the work takes a long time to be done. Seventh, all the objects that being done or supplied are still within reach in sitting position. Okay, next slide will be presented by Mutia. Mutia, time is yours. Okay, thank you, Davina. Next slide, please. Okay. From the slide, parents to earth the height of the work best in the sitting position. Panduan mengatur ketinggian stasiun kerja dalam posisi duduk. Yang pertama itu ada if it's possible pivot and table that can be adjusted upward and downward. Jika memungkinkan, kesediaan meja yang dapat diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan tinggi pekerjaan. Kedua, itu the work best solve the be possible from arm to head in the relaxed position from the shoulder with forearm upwards to horizontal position or sloping down tilting. Meja kerja sebaiknya memungkinkan lengan menggantung dengan rileks dari bahu dengan posisi lengan mendekati horizontal atau sedikit miring ke bawah. Yang ketiga, the height of work best does not need excessive flexion of backbone. Tinggi meja tidak boleh memaksa tulang belakang untuk terlalu membungkuk agar posisi tetap ergonomis dan nyaman. Next slide. Condescender station for the best type of the work in the standing position. Pertimbangan untuk jenis pekerjaan terbaik dalam posisi berdiri. Karakter pekerjaan yang lebih cocok dilakukan dalam posisi berdiri yaitu tidak ada ruangan untuk istirahat kaki atau lutut, misalnya pekerjaan di tempat sempit atau pabrik. Terus memegang objek dengan berat lebih dari 4,5 kg, sering menjangkau ke atas, bawah, dan samping, sering melakukan gerakan menekan ke bawah membutuhkan mobilitas tinggi. Pekerjaan yang membutuhkan gerakan dan mobilitas tinggi lebih cocok dilakukan sambil berdiri agar pekerjaan dapat bergerak dengan bebas. Next slide, please. Workstation design and dynamic work posture. Desain tempat kerja dan postur kerja dinamis. Posisi duduk dan berdiri adalah pilihan terbaik untuk postur kerja sesuai dengan pernyataan DAS 1991 dan Pulat 1992. Kondisi ini memungkinkan pekerjaan untuk mengubah posisi kerja sehingga mengurangi kelelahan otot yang disebabkan oleh postur yang tidak dialami oleh statis. Next slide, please. Causing work posture toward fit the tip or work. Di sini ada beberapa tipe variasi posisi kerja untuk mencegah ketegangan dan meningkatkan kenyamanan serta efisien dalam jangka panjang.
Okay, back to moderator. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya kami akan menyajikan video mengenai contoh antropometri. Boleh tolong di-share screen videonya? Dalam video ini kami akan menunjukkan salah satu contoh perhitungan antropometri, di mana dalam video ini itu akan menyajikan perhitungan tinggi badan pada anak kecil. 1. Pastikan alat harus dalam kondisi baik dan lengkap. Alat penunjuk ukuran atau meteran dapat terbaca dengan jelas dan tidak terkelupas atau tertutup. 2. Letakkan alat pada tempat yang datar, rata, dan keras. 3. Pasang stadiometer sesuai petunjuk. Pastikan head slider atau papan geser kepala dapat digerakkan dengan lancar. 5. Perhatikan adanya sandaran tumit untuk ketepatan pengukuran tinggi badan. Langkah-langkah. Boleh tolong di stop dulu. 1. Lepaskan alas kaki, kaos kaki, hiasan rambut. Boleh tolong di pause dulu ya, makasih. Nah, jadi stadiometer itu apa sih? Stadiometer ini digunakan untuk mengukur tinggi badan anak pada usia 24 bulan atau lebih yang sudah dapat berdiri dengan sendirinya. Nah, stadiometer ini mempunyai ketelitian 0,1 cm dengan kapasitas pengukuran maksimal 200 sampai 220 cm. Oke, boleh dimulai lagi videonya? Tutup kepala dan aksesoris lain pada balita yang dapat menghambat proses pengukuran. 2. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang. Pengukur utama memposisikan balita berdiri tegak dan membelakangi tiang ukur. 3. Asisten pengukur memastikan bagian tubuh balita menempel di 5 titik pada tiang ukur, yaitu bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit. 4. Pastikan posisi kepala balita berada dalam Frankfurt horizontal plane, yaitu garis imajiner yang ditarik dari liang telinga ke batas bawah orbita. 5. Tangan kiri pengukur utama memegang dagu balita dan melihat skala ukur. Pastikan pandangan balita lurus ke depan. 6. Pengukur utama menarik head slider atau papan geser kepala pada stadiometer sampai menyentuh puncak kepala balita.
7. Pengukur utama membaca angka pada jendela baca dalam satuan sentimeter dengan ketelitian satu angka di belakang koma atau ketelitian 1 milimeter. 8. Catat hasil pengukuran tinggi badan balita. Sebagai catatan, bila pengukuran tinggi badan balita usia 2 tahun ke atas dilakukan secara berbaring, maka hasil pengukuran yang diperoleh harus dikurangi 0,7 cm. Nah, jadi berikut merupakan penyajian video yang telah kami sajikan. Aku boleh izin bertanya nggak ke kalian? Aku mau nanya, Boleh. kalau cara perhitungan body segment aplikasi pada tubuh itu bagaimana ya? Kalau di antropometrinya, apakah ada penghitungan secara spesifikasi? Mau nanya juga. Sebentar. Satu dulu. Mungkin pertanyaannya bisa kita keep dulu kali ya, kita masukin ke Google Docs-nya. Iya, boleh. Siapa yang mau share screen Gidocs-nya? Sebentar. Maria, biar aku aja yang share screen.
Sebentar ya. Kelompok 5. Maria mungkin bisa tolong ulangin lagi pertanyaan yang tadi. Tadi yang bingung kayak Maria. Boleh berbicara sekarang? Nanti aku coba bacain pertanyaan Maria ya. Tadi aku nyatet juga pertanyaannya. Maria itu nanya bagaimana cara perhitungan body segment amputasi pada tubuh. Bagaimana perhitungan body segmen amputasi pada tubuh? Benar tidak? Tadi Mutia nanya apa? Tadi Mutia mau nanya apa, Mut? Aku mau nanya, kenapa ya kombinasi posisi duduk dan berdiri itu lebih dianjurkan dalam desain kerja? Kombinasi duduk dan Berdiri berdiri lebih dianjurkan dalam desain desain apa nih maksudnya? desain tempat kerja. Berarti ergonomis ya? Iya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi?
Setelah kita pelajarin antropometri ini, kira-kira nanti tantangan apa aja sih yang bakal kemungkinan kita hadapin dalam pengukuran antropometri ini? Tantangan apa saja yang ini ya? Kemungkinan nanti tuh kita hadapin dalam pengukuran. Sebentar, aku zoom dulu. Sebentar ya. Akan kita hadapin saat proses pengukuran antropometri ini. Oh iya, by the way, kalian ada yang ngerti nggak cara ngukur segmen berat yang tadi di tabel itu? Terus kalau dari aku masih agak-agak bingung sih gimana cara ngukurnya. Mungkin bisa kita tulis kali ya di Gidox biar nanti juga dibahas, terus kitanya juga sama ngerti. Boleh, boleh. Tadi apa, Dap? Boleh minta tolong ulangin nggak? Cara mengukur apa? Berat setiap segmen yang ada di tubuh. Misalnya kan nanti kan kalau misalnya kita bikin alat gitu kan kita harus nyesuaiin alatnya sama misalnya kasusnya amputasi elbow. Terus kan kita kan harus ngitung dari elbow ke handnya itu berapa kan. Jadi biar alatnya itu gak terlalu berat pas digunain kan. Kayak gitu. Pasien diamputasi di bagian di bagian elbow ya. Sebentar. Iya. Atau di bagian type. Kalau dari tables, soalnya di tables ini type tuh rumusnya 0,1159 di minus 1,02 gitu sih. Ngitung minusnya tuh gimana ya? Dari kalian ada yang paham nggak? Kalau ngukur setiap berat segmen tubuhnya sih, apalagi di bagian amputasinya sih, kemarin tuh bukan sebentar. Di PPT-nya tuh yang ini ya, yang di halaman mana ya? Maaf. Yang di halaman 29 bukan? Cemil. 28. Kalau yang 29 itu kan lebih ke panjangnya, tingginya, seperti itu.
Kalau yang di 28 itu tuh lebih kayak massa dari setiap segmen yang ada di tubuh gitu. Ini bener nggak pertanyaannya? Yang nomor 4, Davina. Cara mengukur. Sebentar. Cara mengukur berat segmen tubuh, ya, terutama bagian thigh. THIGH. Nah, Kalian tuh pernah kepikiran Kalian pernah kepikiran nggak kenapa di antropometri ini ngebahas tentang pengukuran ketebalan jaringan adiposa atau jaringan lemak? Yang aku tuh bingung deh kenapa antropometri itu perlu melakukan perhitungan tersebut gitu loh. Kenapa perhitungan tersebut tuh penting di antropometri? Ada yang tahu nggak alasannya apa? coba aku ketik dulu jawab itunya pertanyaannya. Kenapa pengukuran jaringan adiposa atau jaringan lemak itu penting di antropometri? Bener nggak jaringan adiposa? Ya, benar. Adiposa Atau jaringan lemak itu penting dalam ilmu antropometri. ini. Iya, gitu. Kayaknya yang ini belum pernah dibahas nggak sih? Atau udah pernah dibahas ya? Tapi iya juga ya, kenapa ya lemak itu dihitung juga ya? Padahal kan kita juga ngitung lingkar tubuh gitu, yang otomatis kita juga bisa tahu gitu loh. Misalnya, sorry orangnya emang berisi gitu, otomatis kan kita juga kalau misalnya ngitung lingkar perut atau lingkar lengan itu kan pasti udah terhitung juga kan lemaknya dan bla bla blanya, ya nggak sih? Kenapa ya? Mungkin karena itu kali ya, kan dia misalnya diamputasi nih, apalagi contohnya pasien diabetes ya. Nah itu kan dia ada mungkin beberapa pasien yang mungkin maaf banget yang gendut gitu kan. Nah itu mungkin ngaruh juga ke alatnya, kayak berat komponen alatnya gitu loh untuk si ortosis lagi, bener nggak sih protesis? Ya itunya alat bantunya itu ngaruh juga ke badannya. Untuk misalnya nih berat badan kita kan sama berat badan si orang yang mungkin gemuk ya itu kan beda, dan mungkin komponennya juga yang dibutuhkan beda, tapi nggak tahu ya alasan yang terkuatnya itu kenapa.
Oke oke, makasih Tanti sama Devina. Tanti nanti aku mau ininya, tolong kirimin link Gidocs-nya. Boleh, boleh. Aku kayaknya mau Ya, tanya deh. makasih. Um, Boleh boleh boleh. Bentar. Tadi ada ya? Ini, aku bingung deh. Kenapa sih kayak penting banget gitu loh buat kita mempertimbangkan postur tubuh kita nih sama desain tempat kerjanya kayak kenapa gitu harus kayak yang benar-benar signifikan banget kayak yang harus tahu nih postur tubuh kita sama desain tempat kerja kita tuh kayak kayak gimana tuh kenapa ya penting gitu loh kayak kan bisa kan duduknya misalnya kayak gini kan bisa juga atau kayak gini kan bisa. Nah itu tuh kenapa ya kita harus uh, apa ya kayak harus tahu juga cara tempat kerja sama postur tubuh kita tuh kayak gimana bagusnya gitu. Ntar aku ketik dulu ya. Salah. Itu aja sih yang aku bingungin sih kayak hubungannya dalam antropometri itu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi gitu atau masih ada yang bingung? Kalau dari aku nggak ada sih Tan. Hmm, ya sih aku juga bingungnya itu sih kayak kepikirannya. Dari Devina sama Maria gimana? Masih ada yang dibingungin nggak? Kayaknya dari aku itu aja deh bingungnya tuh yang cara ukur berat segmen tubuh terutama bagian tight itu. Dari Maria gimana Mar? Apakah cukup? Sepertinya jaringan Maria agak terputus ya. Iya. Iya kayak Baik, soalnya tadi juga sempat putus-putus. Ini Maria baik. konfir lagi katanya Mungkin dia sudah cukup. oke. Makasih Mutia. Ya, sama-sama. Baik, mungkin presentasinya dapat ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih semuanya.